Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, berbahagia bisa menjumpai teman-teman sekalian di waktu ini. Saat ini kita memasuki malam Ahad ya, waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya terhubung dengan teman-teman dalam keadaan waktu yang boleh jadi berbeda. Namun demikian, di setiap perjalanan waktu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh waktu yang Allah berikan bagi kita untuk menjalani aktivitas, kita dapat konversikan semua itu untuk menenun segala perbuatan baik, mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki nilai bermakna yang kita sebut dengan pahala untuk kita bawa pulang sebagai kebanggaan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah ke-103 yang insyaallah kita hafal bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Aku bersumpah, kata Allah, demi waktu yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berpotensi mengalami kerugian karena tak mampu memanfaatkan dan menggunakan waktu yang diberikan untuk mengkonversikannya berwujud kegiatan-kegiatan yang baik. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang menggunakan waktu itu untuk mengimplementasikan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan menggunakan iman yang menjadi anugerah dari Allah itu untuk menghadirkan perbuatan-perbuatan mulia. Karena itu, mudah-mudahan kita bisa hidup sampai dengan saat ini dengan beriman pada Allah, dan semoga diberikan taufik oleh Allah untuk mengkonversikan segala keimanan kita yang kuat itu dalam bentuk amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk itulah kemudian kita mencoba saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar menjalani itu semua karena tidak mudah menjalani nilai-nilai kebenaran dalam berkehidupan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Di antara sekian aktivitas yang mungkin kita bisa rencanakan untuk membentuk kegiatan yang baik, yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kegiatan yang berlangsung di kehidupan rumah tangga. Dan dari kehidupan rumah tangga itu sebagai madrasah pertama tentu akan sangat berdampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bergaul dengan lingkungan bahkan yang lebih luas secara global, terutama di era kekinian yang seluruh konektivitasnya tersambung dengan sangat cepat dan mudah untuk diakses. Untuk itu, mari kita membahas di pertemuan kali ini dengan bahasan yang singkat dan padat bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita untuk menata kehidupan berkeluarga sebagai peran apapun yang Allah berikan dan amanahkan kepada kita semua. Untuk itu, di pertemuan kali ini kita akan cepat saja menggambarkan beberapa hal-hal penting dalam kehidupan rumah tangga sejak awal dibina, tentu sebagai persiapan bagi teman-teman yang belum menikah. Pun demikian, setelah itu kita akan dapati peran-peran berkehidupan dalam rumah tangga, baik sebagai anak, kemudian suami, istri, atau juga menjadi orang tua, dan turunan-turunan lainnya. Baik, mari kita mulai teman-teman dengan Quran surah ke-30, Ar-Rum, di ayat yang ke-21. Ya, teman-teman boleh ambil mushaf atau juga perangkat yang tersambung dengan bahasan kita. Saya hari ini membersamai kitab Tafsir Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tafsir yang sangat singkat, padat, dan memikat, yang tersambung sanadnya kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sosok yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk paham tentang berbagai persoalan agama dan juga memahami makna terdalam dari tuntunan-tuntunan syariat Islam, khususnya yang terkait dengan keterangan-keterangan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Langsung saja teman-teman, Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan bersama. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan tentunya ayat ini termasuk ayat yang sangat viral ya, terutama dalam prosesi menjelang pernikahan. Bahkan sering saya mendapatkan undangan, ya Masya Allah, dan di undangan itu dituliskan ya surah ke-30 Ar-Rum ayat 21 ini. Dan saya berharap teman-teman yang mengundang ya itu mempelajari, memahami terlebih dahulu sebelum diberikan undangan itu kepada orang lain, sehingga yang mengundang paham dan mengerti tentang materi yang akan diundangkan kepada teman-teman yang diharapkan datang membersamai. Dan materi kali ini boleh jadi juga akan membersamai sebagai bekal yang singkat dan padat bagi teman-teman yang akan melangsungkan pernikahan atau telah berada dalam kehidupan berumah tangga. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, di sini kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala
Baik, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan satu penafsiran yang sangat luar biasa dan menyampaikan wa min ayatihi yakni min alamati wahdaniyatihi wa qudratihi ta'ala. Dan di antara tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita lebih mengenal, menuhankan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit dulu sebelum kita masuk kepada inti bahasan, kita belajar dari segi kebahasaan dulu. Ya, karena bahasa itu penting secara filologis untuk mengetahui kedalaman satu makna. Jadi tak mungkin kita mengerti, memahami informasi dari manapun bila tidak mengetahui bahasanya. Kan orang yang ingin mengetahui tentang misalnya segala yang terkait dengan Cina misalnya, maka dia belajar bahasa Cina. Ya, segala yang terkait dengan Jepang dia belajar bahasa Jepang. Di masa-masa lalu ada bahasa Sanskerta. Ya, teman-teman para sejarawan kan mempelajari itu untuk mengerti bahasanya sampai ke hieroglif yang masa-masa lampau, ya. Nah, tentunya orang yang ingin mengetahui tentang isi Al-Quran, memahaminya, memaknai kedalaman maknanya, dan mengamalkan isinya, tidak akan mungkin bisa diraih kecuali mendalami, mengerti, memahami tentang tata bahasanya. Baik teman-teman, di sini ada ayat dan bentuknya jama', wa min, kan? Oke, ayatihi, kan? Wa min ayatihi. Dan termasuk atau diantara minnya atau bi'ad, ya. Jadi Allah menjadikan banyak hal dibentangkan di kehidupan ini, baik daratan, lautan, bahkan di semesta ini secara umumnya, untuk memberikan tanda-tanda keagungan, keesaan, kebertuhanan kita kepadanya yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda itu, ya. Dan di antara tanda itu, nah tanda di sini menggunakan kata ayat, bentuknya jama'. Ini bentuk jama' dari tunggalnya ayatun, ya, ayat. Nah, kalau yang begini, ini bentuk tunggal, mufrad, singular. Yang ini jama'. Ini seringkali diartikan dengan tanda, ya, tanda kebesaran, ya, tanda keagungan. Baik. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang menunjuk kepada tanda. Contoh, kita ambil kata alamat misalnya, alamat. Nah, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia bahkan dengan namanya, dengan ejaannya alamat. Alamat itu dari bahasa Arab. Dan banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia terambil dari bahasa Arab dengan pemaknaan dan kedalamannya tentunya. Jika disebutkan alamat, ini pada umumnya, sekali lagi, pada umumnya menunjuk kepada tanda yang mendekatkan kepada tujuan. Ya, tujuan. Sudah? Atau membedakan satu entitas, satu benda, satu dengan yang lainnya. Membedakan, ya, satu entitas, satu benda, satu dengan yang lainnya. Makna yang pertama, mendekatkan pada tujuan, ini sudah sesuai, sinkron dengan pemaknaan dalam bahasa Indonesia yang kita praktikkan dalam sehari-hari. Di mana alamat Quantum Akhyar Institute, kan? Orang yang mengetahui alamatnya, maka dia lebih cepat sampai, lebih dekat ke tujuan. Demikian, orang yang tidak mengetahui alamatnya, tidak mudah sampai ke tujuan. Demikian, bila ada hewan tertentu dalam bahasa Arab misalnya, kan? Untuk dibedakan antara milik si fulan dengan si fulan, maka diberikan tanda di hewan itu, ya, entah dengan tinta tertentu, tanda tertentu, itu disebut dengan alam namanya, ya kan? Alam, baik, atau alamat. Kemudian juga dari sini muncul kata alam, ya, seakar, asal katanya kan dari alima, ya kan? Yang diketahui, yang membedakan satu dengan yang lainnya. Asal katanya dari ain, lam, kemudian mim. Dari situ ada kata alam, jamaknya alamin, ya, jamaknya alamin. Di Quran surah ke-1 Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, kan? Nah, alam, kenapa disebut alam, kan? Salah satunya adalah karena ada kekhususan, kan? Pada alam itu yang menandakan ia berbeda secara entitas dengan alam-alam yang lainnya. Jelas ya? Misalnya kalau kita ingin katakan alam manusia, alam jin, alam malaikat, ya, bahkan ke alam hewan, alam tumbuhan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dunia hewan, kan? Dunia tumbuhan, dunia manusia, ya. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, ini untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tapi, kalau kita ingin jadikan di setiap tempat ini, tanda ini, ada hal-hal yang mengharuskan kita lebih mengenal penciptanya, yang mendekatkan kita dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bahasa Arab, katanya berubah dari kata alamat menjadi ayat ke sini. Ya. Yang semula alam, tandanya alamah, ini jamaknya alamin, Allah mengatur semua alam, menguasai semuanya, diberikan tanda membedakan satu dengan yang lainnya, mendekatkan kepada tujuan tertentu. Tapi kalau kita ingin jadikan semua ini sebagai tanda yang mengenalkan kita
dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendekatkan kita kepada Allah, maka dirubah kalimatnya menjadi ayat. Katanya berubah menjadi apa? Ayat. Baik ya? Nah, karena itulah ketika ada orang yang ingin meriset misalnya segala yang di langit, segala yang di bumi, pergantian siang dan malam, maka berubah katanya menjadi ayat. Contoh Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 190 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Kan? Bukan la alam, la ayatil li ulil albab. Ya. Baik, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian siang dan malam yang bisa engkau riset. Ya kan? Engkau gali, engkau perhatikan, engkau amati, engkau temukan hakikatnya, terdapat tanda-tanda yang bisa mengenalkan engkau dengan penciptanya, dengan Allah. Ya kan? Kalau engkau memang mau mencari inti sesuatu, esensi dalam berkehidupan. Jadi puncak tertinggi pengetahuan itu ketika mengenal pencipta yang membuat pengetahuan dan objek pengetahuan itu. Intinya ke situ. Ya, kalau cuma menganalisis ya semua punya kemampuan menganalisis. Tapi yang terhebat itu ketika analisisnya yang paling tajam menemukan siapa yang menciptakan ini, siapa yang membuat ini. Itu yang tertinggi. Dan itu esensinya. Dalam bahasa Arab esensi inti sesuatu disebut dengan lub namanya. Jamaknya disebut dengan albab. Ya, orang yang pintar, yang menemukan esensi sesuatu dari segala hal disebut dengan ulul albab. Ya, makanya ulul albab itu sifatnya apa? Ya, suka meriset, merenungkan, berkontemplasi untuk menemukan sesuatu, hakikat sesuatu, ya kan? Kemudian setelah itu dia menemukan pencipta, kan intinya pada penciptanya. Ya, kalau cuma pada luarnya saja ya semua bisa melakukannya. Tapi kalau pada inti sesuatu sampai siapa yang bisa membuat ini, nah itu yang paling hebat. Ya, karena itu ayatnya diteruskan kan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka meriset, merenungkan, melihat, meriset, bukan hanya menghitung. Ya, ini akan sekian, rasi bintangnya sekian, perputarannya sekian, melahirkan angka-angka sekian, 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 menentukan kemudian tanggal-tanggal tertentu. Jauh di balik itu, dia merenungkan siapa yang mampu menciptakan seperti ini sehingga membuat tanda-tanda kehidupan, memberikan jalan-jalan bagi kita untuk mengenal penanggalan dan seterusnya. Ya? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu puncaknya. Ya, subhanaka faqina adzabannar. Ini Rabb, ujungnya mengenal Allah. Secara singkat, tanda yang mampu mengenalkan kita, mendekatkan kita kepada Allah disebut dengan apa? Ayat. Nah, untuk itu Al-Quran seluruhnya disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Kan? Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Kenapa disebut ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu tandanya bila disebutkan nama Allah ada konfirmasi getaran iman dalam jiwanya. Untuk itu disebutkan diperdengarkan suara azan 5 kali dalam sehari, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya azan. Diperdengarkan 5 kali dalam pergantian waktu setiap hari. Dari mulai bangun tidur ke siang, ke sore, menjelang malam sampai ke malam. Diperdengarkan. Ya. Dan saat diperdengarkan, panggilan pertamanya disebutkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau sudah ada iman, itu akan mengkonfirmasi. Sudah adzan nih. Ada konfirmasi. Ya. Puncaknya apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, disebutnya ayat. Zadathum imana, bertambah keimanannya. Poinnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan dia menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Semakin kenal, semakin dekat. Tuh. Itulah ayat. Nah, di antara tanda-tanda yang menjadikan seorang hamba lebih dekat dengan Allah, membangun kedekatan dengan Allah, mengenal Allah, menuhankan Allah, mengagungkannya, beribadah kepadanya, menariknya, itu membuka ayat rumah tangga, ayat pernikahan. Wa min ayatihi. Jadi bukan hanya Allah letakkan di semesta saja, langit, bumi, lautan, kan? Ya, daratannya dan seterusnya. Namun di semua aspek kehidupan kita, Allah berikan tanda-tanda keagungan, keesaan Allah, ya, yang dengan tanda itu kita dapat lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda keagungan, kebesaran yang menuntut kita untuk lebih kenal dan dekat dengan Allah adalah babnya pernikahan, kehidupan rumah tangga. Karena itu para ulama kita memberikan kesan yang dalam ya ketika memaknai ayat ini. Di antara penjelasan mendalamnya adalah di antara tujuan besar dalam berumah tangga untuk menikah itu bukan hanya untuk membangun kehidupan yang menyatukan cinta di antara dua insan, lelaki dan perempuan, tapi tingkat tertingginya adalah untuk membangun kemitraan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kalau ada di antara kita yang telah berumah tangga
bertahun-tahun, belasan, puluhan. Tapi sepanjang berumah tangga itu belum mampu bahkan mengenal Allah. Ada yang kurang sempurna dalam kehidupan rumah tangganya. Ada yang kurang tepat dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, ini poin terbesar yang mesti kita garis bawahi dulu sebelum kita mengharapkan berbagai hal yang ingin dicapai dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini kunci pembukanya, teman-teman. Yang pertama, jadi ketika seseorang memutuskan untuk berumah tangga atau bahkan telah berumah tangga, jadikan tujuan pertama dari bab pernikahan yang membuka gerbang rumah tangganya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya untuk ibadah. Ini poinnya. Ya, karena itu kita akan banyak sekali dapati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaitkan dan mengeratkan pernikahan kepada ibadah. Ya. Dan banyak sekali keterangan-keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikat, memberikan frame dalam kehidupan rumah tangga itu dengan frame ibadah. Ini poinnya. Jadi, ini yang paling dasar yang harus pertama kali dipastikan apa tujuan rumah tangga itu. Ini harus direnungkan. Harus difikirkan dulu. Makanya di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat la ayat liqaumi yatafakkarun. Ini akan menjadi tanda yang hebat, ya kan? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ini bagi orang-orang yang mau berpikir, yang mau merenung, ya kan? Nah, apa sih tujuan berumah tangga itu? Ya kan? Kalau sekedar hanya untuk menikah, kapan menikah, kapan akad, setelah itu ada apa? Setelah itu bagaimana punya aset yang baik, rumah yang cukup megah, ya, kendaraan-kendaraan yang memudahkan kehidupan. Setelah itu mau ngapain? Setelah itu mau ngapain? Karena manusia kan terbatas, programnya terbatas, ya, imajinasinya juga terbatas, gambarannya terbatas, rencananya terbatas. Setelah itu mau apa? Kalau Anda ingin mencari jawaban, konsep berumah tangga yang lengkap, bahkan berkelanjutan dengan sifat yang abadi, dari mulai di dunia sampai kemudian kembali kepada Allah sampai di akhiratnya, Anda tidak akan pernah temukan itu kecuali dari bimbingan yang langsung Allah berikan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kita, Allah yang mengerti tentang kita, dan Allah yang maha memahami serta memberi solusi dari semua desain kehidupan kita dalam keadaan apapun, baik itu single ataupun sudah berumah tangga dan dalam kehidupan yang lebih kompleks. Jadi kalau kita menginginkan konsep kehidupan rumah tangga yang terukur, yang baik, yang kurikulumnya memandu kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia bahkan abadi sampai ke akhirat, nggak akan pernah ditemukan kecuali dari bimbingan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang-orang yang mau menjadikan visi kehidupan rumah tangganya yang ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka Allah hadirkan ketenangan yang mendamaikan dalam kehidupan rumah tangganya. Disebut dengan sakinah. 2. Limpahan materi yang memberikan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Cinta dalam bentuk wujud materi. Diberikan kecukupan materi yang melapangkan dia beraktivitas dalam kehidupan rumah tangganya. Disebut dengan mawaddah. Nih, mawaddah. Kemudian, ditanamkan dalam jiwa setiap pasangan itu rasa kasih mendalam yang mengikat keduanya dalam kerukunan dan kebaikan. Ya, bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat, bukan berarti tidak ada, boleh jadi perbedaan-perbedaan yang mungkin melahirkan ya satu sisi berbeda, berselisih dalam hal-hal kecil, namun rasa yang ketiga ini itu yang tetap menyatukan perbedaan-perbedaan itu dan membentengi dari terjadinya persoalan-persoalan yang bahkan memecah kehidupan rumah tangga. Itulah rahmat. Rahmat. Ini dia. Ini poinnya. Ya. Jadi kalau kita satukan ayat ini bila ditujukan pada ibadah, maka ini kunci dari 3 pintu besar yang isinya adalah sakinah, mawaddah, dan rahmat. Karena itulah ketiga ini yang sering kita singkat dari kata pembukanya menjadi samara, sa-ma-ra, ya kan? Itu dibuka dengan kata ayat. Kapan samara itu muncul? Setelah ayat. Wa min ayatihi, itu dulu kan? An khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya, itu pernikahannya, dipasangkannya itu, ya, untuk apa? Untuk menaati Allah dengan visi ibadah. Setelah itu apa? Litaskunu ilaiha, baru sakinah datang. Wa ja'ala bainakum mawaddah, baru mawaddah dimudahkan. Wa rahmah, rahmah ditanamkan. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yaitu kalau Anda mau merenungkan, berpikir yang dalam dulu. Dalami dulu nih, kan? Yang menciptakan kita siapa, yang tahu tentang kita siapa, yang mengerti, ya, dan maha memberikan solusi tentang persoalan kehidupan kita siapa, yang mengetahui apa yang terjadi besok siapa, yang mengetahui berketurunan atau tidak berketurunan siapa. Kan kita mengembalikan semua pada Allah. Kalau tahu semua dari Allah, bahkan kita menyimpulkan, bahkan samara pun milik Allah. Ya bahasa gampangnya kan secara logika sederhana ya. Kalau sudah tahu punya Allah, maka dekati pemiliknya. Bagaimana? Pemiliknya meminta kita untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman yang dia berikan. Maka renungkan itu. Ya la ayatil qaumi yatafakkarun, renungkan. Tafakkur sampai menemukan kedalamannya. Kalau kita sudah mengerti, sudah memahami, oh iya, wah, begini seharusnya. Maka dengan itu kemudian baru kita turunkan babnya. Baik, teman-teman.
Ini ada yang menarik ya, kalau kita mau gali lebih dalam lagi. Contoh misalnya, saya keluarkan satu bab ya, sakinah. Sakinah itu sering diartikan dengan ketenangan, tenang. Ya. Padahal bukan tenang biasa. Tenang itu bahasa Arabnya, setidaknya itu ada beberapa kata. Yang paling populer tuh gini, satu sakinah, ya, sakinah. Yang kedua tuma'ninah, tuma'ninah. Ya. Ada sakinah, ada tuma'ninah. Saya mau bicara tentang tuma'ninah dulu, ya. Asalnya dari itma'anna yatma'innu. Tuma'ninah ini ketenangan yang dilahirkan dari ibadah. Jadi kalau seseorang telah menunaikan atau sedang bahkan menunaikan ibadah dan merasakan ketenangan dalam hatinya saat sedang beribadah atau telah beribadah, itu disebut dengan tuma'ninah namanya. Ya, bukankah Anda ketika sudah sholat merasakan ketenangan? Dan latihannya disebut tuma'ninah. Ruku, kata Nabi, hatta tatma'inna raki'ah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ruku Anda, jangan dulu bangun sampai merasakan ketenangan dalam ruku. Tenang gitu. Kan? Itu tuma'ninah namanya. Makanya kalau orang sholatnya itu merasakan kenikmatan, benar caranya. Begitu ruku itu dia baca doa, tenang ke hatinya. Darah mengalir dengan enak. Baru dia yang tidak. Kan? Hatta ta'tadila qa'imah, sampai tegak. Lalu sujud, hatta tatma'inna sajidah, sampai engkau merasakan ketenangan dalam sujud. Nah, ini tuma'ninah namanya. Dan ketenangan itu hadirnya dalam apa? Jiwa, dalam nafas kan? Nah, nanti kalau sudah terbawa dari praktek sholat itu, dari seringnya baca Quran, hadir ketenangan pada jiwa. Nah, jiwa yang terus mendapatkan suntikan ketenangan, tenang lagi, maka dia punya sifat tenang nantinya. Nah, kalau sudah jadi sifat yang mengikat kepemilikan, maka berubah dari tuma'ninah jadi mutmainnah namanya. An-nafsul mutmainnah. Ini yang menjadikan dia saat pulang pun kepada Allah merasa tenang. Ya, karena ada ketenangan di dunia, kedekatan dengan Allah, pulang pun tenang. Maka dipanggillah dia dengan keadaan pemilik jiwa itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 itu. Ya. Nah, berbeda dengan sakinah. Kalau sakinah, ya, itu artinya ketenangan yang dilahirkan setelah tuntasnya persoalan dilalui. Ya. Baik. Ada mahasiswa atau pelajar ujian, ya. Ujian kan belum tenang ya. Ya, makanya disebut minggu tenang itu kadang-kadang kurang tepat dalam konteks di kita ya. Yang kurang tepat itu sebenarnya bukan sistemnya, muridnya. Harusnya kan sebelum masa itu di waktu-waktu belajar dia belajar. Cuman kadang-kadang saat belajar main ya, saat harusnya tenang sudah menguasai di minggu-minggu tenang, apa yang dia lakukan? Dia belajar gitu kan. Baik dari situ kemudian tidak sesuai dengan apa yang kadang-kadang ingin diharapkan. Tapi tidak masalah, kita kembalikan. Bukankah saat ujian itu merasakan tegang, kadang gelisah, ya? Tapi setelah selesai ujiannya, ada ketenangan yang dirasakan. Alhamdulillah selesai gitu kan. Nah, itu ketenangan yang dihasilkan setelah melalui satu persoalan. Itu disebut dengan sakinah namanya. Jelas? Baik. Saya lukiskan lagi. Orang Arab mengatakan begini. Sakanatu syajaratu idza dhahabatir rih. Atau sakanatu safinatu idza dhahabatil amwaj. Ranting pohon itu menjadi tenang ketika angin yang menerpanya itu telah pergi. Atau mereka mengatakan kapal itu menjadi tenang ketika ombak yang menerpanya itu telah pergi. Dan airnya kembali tentram, tenang. Nah, ketenangan yang telah melalui perombang-ambingan, diombang-ambingkan ombak, pohon diterpa, naik, turun, kiri, kanan begitu. Setelah kemudian dia tenang lagi, ya, apa yang terjadi? Nah, ketenangan itu disebut dengan sakinah. Dan biasanya, kapal yang banyak diuji dengan gelombang, bahkan gelombang besar, dan dia melewati itu menjadikan kapalnya kualitasnya lebih kuat. Ya, lebih mudah menghadapi persoalan-persoalan atau bahkan gelombang-gelombang kecil setelahnya. Semakin besar, yang kecil lewat. Ya, demikian pohon. Semakin diterpa anginnya kencang, ya, dia goyang dan dia tertanam kuat, semakin kokoh akarnya. Jadi ketenangan itu bukan sekedar melahirkan ketenangan setelah gelombangnya lewat, tapi setelah itu melahirkan satu kemantapan yang dengan itu bisa mengatasi persoalan-persoalan kecil di kemudian hari atau siap untuk menghadapi tantangan lebih besar di kemudian yang lainnya. Maka itu disebut dengan sakinah. Ketika kehidupan di rumah tangga, ini yang akan saya sampaikan, disebut dengan sakinah, memberikan kesan kepada kita bahwa bukan berarti di rumah tangga itu akan hampa dari persoalan. Akan selalu ditemukan persoalan. Ini cara memahaminya. Jadi kalau tidak dipelajari dulu ini, nanti kaget. Bukan berarti nggak ada masalah. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Ya, yang paling ideal kan rumah tangganya Rasulullah SAW. Tapi coba lihat, apakah dalam kehidupan rumah tangga Nabi tidak ada masalah? Jangan salah, banyak persoalan. Ya kan? Tapi dengan persoalan itu, turun panduan pada kita. Turun ayat, turun hadis, mengatasi ini bagaimana. Ya, kalau salah persoalan pemahaman bagaimana, salah komunikasi bagaimana, meluruskan yang ini bagaimana. Kalau ingin cari teman cerita ke siapa. Kalau mengadu, belum ketemu suami istri, ke siapa mengadunya. Ada semuanya. Gitu. Dan pahami ketika Allah menitipkan satu persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pada hakikatnya bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangganya bermasalah. Tapi Allah ingin memberikan satu ketenangan, kedamaian,
ya yang dihasilkan setelah tuntas persoalan yang dimaksudkan. Makanya kehidupan rumah tangga kan kalau sudah masalahnya tuntas lebih tenang dari sebelumnya kan? Ya, dan dahsyatnya lebih mengerti tentang sifat-sifat pasangan atau dalam keluarga. Setelah itu punya ilmu yang baru, punya pengetahuan yang baru, masukan yang baru, ilmu yang baru untuk mengatasi tantangan berikutnya. Itu dahsyatnya. Tapi problemnya begini, bagaimana cara kita bisa mengatasi persoalan dengan mudah? Dan karena tidak sedikit masalah-masalah kecil di rumah tangga, ya kan, bisa menjadi besar dan menyebabkan persoalan serius ketika, maaf, seseorang tidak mengetahui cara menyelesaikannya. Yang ditampilkan kadang-kadang, ya, boleh jadi egonya. Yang ditampilkan kadang-kadang boleh jadi statusnya, bahkan juga hartanya, kedudukannya, dan sebagainya. Itu bukan solusi, teman-teman. Sepanjang ditampilkan kemampuan kemanusiaannya, maka sifat manusia selalu ingin bertahan dengan apa yang dimilikinya. Suami bicara A, istri bicara B. Ya, ayah bicara A, anak pun bicara B. Demikian seterusnya. Maka yang terbaik adalah kita mesti menanyakan kepada pengatur segalanya. Ini. Ya. Maka ketika dikembalikan, nih, sakinah itu kan sifat jiwa. Ya kan? Ketenangan itu kan sifat jiwa. Ingat, ketenangan itu bukan sifat fisik. Ya, pikiran itu biasa, ya. Pikiran itu bekerja terus, berpikir itu terus, nggak berhenti, berpikir. Apa yang memberikan kegelisahan dan ketenangan pada pikiran? Jiwa. Jadi perintahnya di sini semua dalam jiwa kita. Kalau dia gelisah berarti dari nafsu, ya kan? Kalau dia tenang, nyaman berarti dari takwanya. Itu di jiwanya. Jadi pikiran itu normal saja. Dia beraktivitas. Seperti fisik pun diperintahkan. Fisik itu gimana perintah dari pikiran saja. Ya. Nah, apa yang memerintahkan pikiran dan mengisinya untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan itu, maka itu dari jiwa. Maka itu saya sering katakan, jiwa yang tenang akan melahirkan pikiran yang cemerlang dan aktivitas yang membahagiakan. Itu poinnya. Boleh bikin status tuh. Ya. Nah, balik ke sini. Karena ketenangan sifat jiwa. Yang punya jiwa siapa? Yang punya nafas siapa? Allah. Ya. Makanya sering kita katakan kan, ya, mengikuti doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, ya tsabbit qulubana ala dinik, ala iman. Wahai Allah yang mengetahui keadaan hati kami, kan, yang membolak-balikkan hati, yang memberikan kedamaian pada jiwa, berikan kami kemantapan dalam jiwa kami untuk menaati ketentuanmu, untuk beriman kepadamu, untuk konsisten pada dinmu. Ini poinnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa belajar untuk menenangkan jiwa sebelum menghadapi persoalannya? Ini poin besarnya. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah berikan ketenangan paripurna dalam jiwanya, sehingga ketika dihadapkan pada masalah itu, dia bisa menyaring persoalannya, menjadikannya lebih kecil. Dan yang paling dahsyat, jadikan masalahnya sebelum dihadapi. Bukan nggak punya masalah. Boleh jadi masalah yang sama, bagi orang lain besar, bagi dia tinggal senyum selesai. Itu poinnya. Jadi bukan nggak punya masalah. Masalah dia ada. Cuma dikecilkan oleh Allah kadarnya, sehingga dengan kelapangan hatinya, itu menjadi kecil. Jadi kalau Anda punya cawan, teman-teman, ya, cawannya besar. Apa saja Anda bisa masukkan. Dan jadi kecil di situ. Tapi kalau cawannya kecil, ya, yang kecil pun jadi besar. Garam sedikit itu asin semua. Nah, ada orang-orang yang jiwanya dilapangkan oleh Allah, sehingga ketika dia menghadapi satu persoalan, perbedaan dengan pasangannya misalnya, ya kan? Melihat keadaan anak dan sebagainya, dia bisa melihat dengan hikmah. Allah lapangkan keadaan hatinya. Kenapa begini? Dia nggak langsung simpulkan, langsung keluar ide itu, dilihat dulu, dia bersikap dulu. Ini kelapangan jiwa, ini mahal. Dan ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali lewat skema ibadah sini. Menghamba. Nah, semua kumpulan nilai-nilai ibadah kita dalam rangka mendekat kepada Allah, saya sering ingatkan, itu disebut dengan takwa namanya. Kan? Takwa itu kan gabungan antara iman dengan amal soleh. Kan? Iman itu kan pekerjaan hati dalam jiwa, amal soleh implementasinya. Digabungkan jadi takwa. Seseorang yang membangun kehidupan rumah tangganya dengan nilai-nilai ketakwaan. Nih, dia bangun dengan takwa. Dia jaga sholatnya, diwasiatkan pada istrinya, sekalipun keluar, tetap jaga sholat. Anak-anak pastikan sholat, hidupkan rumah dengan Al-Quran, dekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyakin zikir. Misal, itu akan beda suasana rumahnya. Demi Allah saya katakan, Anda kalau nggak percaya silahkan. Ya, hidupkan rumah dengan suasana ibadah kepada Allah. Anda ada di dalam ataupun sedang di luar, hidupkan. Maka akan ada suasana yang berbeda kepada jiwa. Allah akan jaga itu. Ya, ketika takwa meningkat, bahkan diringankan persoalan. Sebelum ada masalah, solusi datang. Sehingga masalah jadi ringan. Itu yang dimaksud Quran, surah ke-65, di akhir ayat kedua. At-Talaq, ayat kedua. Ya, At-Talaq itu kan satu masalah yang tinggi, ya, yang tidak mudah diatasi. Ya, bahkan dalam kondisi yang paling rumit pun ketika Anda mendekat kepada Allah, Allah ringankan dan berikan solusi yang jernih. Berpikirnya jernih sekali. Tahu apa yang harus dilakukan. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu membangun ketakwaannya kepada Allah, dan dia naikkan lagi. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Apalagi kalau pasangan itu kompak. Ya kan? Ya, mungkin nggak bersama-sama dalam beberapa kesempatan, tapi memberikan wasiat. Bangunkan istri, anak-anak, ingatkan sebelum pergi, kan? Dan sebagainya. Itu pasti tuh. Ya, sekian banyak persoalan. Ketika ditumpahkan di atas sejadah, dia mengecil. Dan curhatnya kepada Allah.
Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Demikian ya nasihat dari Nabi Ya'qub alaihissalam yang diabadikan Quran surat Yusuf itu kan. Kalau mau curhat, curhat ke Allah. Sampaikan. Dan akan cenderung bahagia. Ketakwaan membangun kebahagiaan. Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, itu sakinah namanya. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tanamkan, Allah berikan kepadamu kebahagiaan. Ya, dan titian kesuksesan. Anda pun kalau ingin mawaddah, tambahan dari materi-materi yang membentuk kehidupan keluarga lebih menyenangkan. Masya Allah, ada rumah lebih menyenangkan, ditata lagi, ini tempat sholat, ini musola bersama, ini buat ngaji, ini ruang keluarga. Lebih enak kan? Ya, punya kendaraan dipakai macam-macam, mawaddah namanya. Bagian dari pemaknaan ini. Nah, ini pun jalannya takwa, teman-teman. Ya, teruskan ayatnya kan, di ayat ketiganya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun dikirimkan dari sisi yang tidak diduga. Ya, coba lihat kisahnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam, ya, Mesias, Yesus, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam punya ibu yang sangat luar biasa, namanya Sayyidah Maryam alaihissalam. Maryam itu apa yang dibangun pertama kali oleh ibundanya? Ya, karena ayahnya meninggal sejak beliau dalam kandungan. Jadi ayahnya nggak sempat melihat Maryam. Ya, Imran tuh nggak sempat melihat Maryam. Jadi istrinya Hannah mengandung, begitu lahir ayahnya telah meninggal dunia. Tapi keduanya punya rencana. Ya, rencana strategis yang memang sudah disiapkan kalau nanti lahir anak begini. Ya, makanya banyak kerabat-kerabat Imran. Imran kan orang soleh. Ya, Imran tuh alaihissalam orang soleh. Ya, maka banyak teman-teman soleh ya yang ingin merawat Maryam ketika dilahirkan sampai harus diundi siapa yang rawat. Sehingga diputuskan pamannya, ya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, yang pertama dibangun oleh ibundanya apa? Nilai ketakwaan. Ini. Apa yang terjadi? Ibunya menyiapkan perangkat-perangkat bagi anak yang mendekatkan dia dengan Allah. Dibuatkan mihrab, carikan guru yang saleh, dirawat baik-baik, diberikan rezeki yang baik. Ketika dari kecil disiapkan itu semua, apa jawaban Allah? Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 37. Quran surah 3 ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah menerima semua ikhtiar dari Hannah itu, bahkan dari kedua orang tua sebelumnya, diterima semuanya dengan penerimaan terbaik. Dan ketika Allah terima, dijamin semua titian kehidupannya, rezekinya, ketenangannya, kebaikannya, kedamaiannya, dan segala kemuliaan yang melekat kepadanya. Walaupun yang merawat secara ikhtiar Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap kali pamannya mengantarkan kebutuhan Maryam sudah ada. Tuh, min haitsu la yahtasib. Ya, dan nyaris semua persoalan itu ditepikan oleh Allah sehingga dia fokus untuk ibadah, untuk mendekat kepada Allah. Masya Allah. Dan semua dipenuhi oleh Allah. Sampai bertanya dari mana semua ini? Ya, karena dekat dengan Allah, jawabannya apa? Qalat huwa min 'indillah, dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah yang memberikan tanpa batasan. Jadi orang-orang yang membangun rumah tangganya, ya, kehidupan dalam langkah pernikahannya sampai dia berjalan dalam ketakwaan kepada Allah, sebetulnya nggak sulit tentang dunia. Gitu. Jadi mohon maaf nih kalau dengan kalimat ini barangkali kurang menyenangkan, kan? Kalau ada persoalan yang tidak pernah tuntas, padahal mungkin secara materi tercukupi, gitu kan? Masya Allah, kedudukan tinggi, tapi nggak tuntas nih. Boleh jadi yang dibutuhkan tuh bukan harta, bukan tingginya kedudukan Anda, yang dibutuhkan ketakwaan Anda kepada Allah. Itu saja. Ya, menyadari bahwa pernikahan ini adalah bagian dari amanat Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga ini amanat, setiap amanat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mengerti berumah tangga itu adalah ibadah, maka kita akan jaga cara kita beribadah kepada Allah. Anda kan kalau sholat Anda jaga rukun dan syaratnya kan. Nah, rumah tangga itu ada rukun dan syaratnya. Kan waktu mau nikah kan ada rukunnya, ada akad itu kan, syaratnya juga ada kan. Hah? Bukan cuma mahar kan, ada 2 saksi, itu kan. Nah, kemudian juga ijab kabul dan sebagainya. Itu kan terpenuhi. Nah, itu pembukanya. Ya kan? Dalam perjalanannya pun itu harus dijaga. Karena kalau memahami pernikahan itu sebagai ibadah kepada Allah, maka dijaga cara kita ibadah. Ya, jaga, jangan sampai ya terkena sesuatu yang kotor atau melanggar ketentuan ibadah. Nah, ini kalau dipertahankan, maka apa yang terjadi? Allah anugerahkan segala kemuliaan untuk mengabadikan kehidupan keluarga ini sampai dengan kehidupan di akhirat. Ya. Kalau kita baca Quran surah ke-52 misalnya At-Tur ayat 21. Allah tegaskan di situ walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan para orang tua yang beriman itu menjaga iman. Jadi berkeluarga itu dengan imannya. Ya, bukan cuma dengan hartanya. Kalau dengan harta ya banyak bisa begitu. Dengan berkeluarga itu dengan imannya. Lalu iman diimplementasikan dalam bentuk amal saleh. Amal saleh suami kepada istri dalam bersikap, fa'ashiruhunna bil ma'ruf, surah keempat ayat 19. Demikian sebaliknya dengan anak-anak dan sebaliknya. Maka apa yang terjadi? Kalau orang tua mampu begitu, diwarisi oleh anak demikian, diniatkan karena imannya, maka mereka akan dipertemukan kembali di satu tempat di surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, satu keluarga besar. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan semua kegiatan berkeluarga itu dinilai langsung oleh Allah untuk mewujudkan pertemuan itu.
karena dilakukan dengan iman, maka jadi ibadah. Kullu mri'in bima kasaba rahin, tapi itu pilihan. Kalau Anda merasa itu hanya untuk melakukan kegiatan duniawi saja, hubungan seksual saja, ya mencari materi saja, itu pilihan Anda. Silahkan saja, itu pilihan Anda. Tapi pada saatnya, sadari kata Allah, Anda akan pulang. Anda akan meninggal. Makanya patut bertanya, setelah meninggalkan dunia ini, ketemu lagi nggak? Ya kan? Yang satu masuk ke alam kubur, ya, itu saja kan sudah nggak ada aksesnya. Ya kan? Untuk bertemu kembali. Paling dijarahi, balik lagi, dan sebagainya. Nanti di akhirat ketemu lagi nggak? Itu poinnya. Nah, berbahagianya kita, Allah itu Tuhan kita yang Maha Esa, lengkap menyampaikan dalam Quran. Tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang menyampaikan runtutan kehidupan kita secara detil dan lengkap. Dan itu diminta bahkan oleh Allah langsung. Silahkan riset, silahkan pelajari dari kedalamannya, kebahasaannya, ya dari logikanya, dari runtutannya, silahkan. Dan tidak ada satupun yang sempurna Al-Quran. Karena ini firman Allah. Gitu. Ya, maka poinnya apa? Itu pilihan. Tapi kalau Anda memang berpikir dan ingin mengabadikan ketenangan duniawi ini untuk mendapatkan kemuliaan akhirat, maka niatkan sebagai ibadah. Dan jalannya akan berbeda. Ya, bahkan nanti ada yang tertinggi itu disambut oleh para malaikat. Allah perintahkan setiap malaikat berdiri di pintu surga untuk menyambutnya. Itu ada di Quran surah ke-13, Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Kan? Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ada satu keluarga besar yang masuk dari surga Aden. Satu keluarga, ya ada suami dan istrinya, ya bahkan ayah ibunya, suami istri, ayah ibu dan keturunan ke bawahnya anak cucu. Itu keluarga besar masuk, masya Allah. Ya, saat masuk itu Allah perintahkan pada malaikat berbaris di pintu surga, sambut mereka dan selamati. Maka malaikat menyelamati mereka dengan kalimat Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, Anda sabar dalam menjalani kehidupan di dunia. Sabar, karena sakinah itu kan lekat dengan persoalan. Maka Anda sabar menunaikan sholat, sabar tahajud, sabar berpuasa sunnah, sabar berdoa kepada Allah, sabar dengan qanaah atas rezeki yang Allah berikan, ya kan? Ya, sabar membina kehidupan rumah tangga. Lakukan karena Allah. Kalau cuma karena peran suami dan istri, capek rumah tangganya. Tapi kalau dilakukan untuk menaati Allah, ada keringanan nantinya. Gitu. Kalau semua ditampilkan seperti itu, capek hidupnya. Tapi kalau kita lakukan, lillah, sudah. Allah yang titipkan, ya jalani dulu aja. Bismillah, pelan-pelan. Dia akan ketemu jalannya, Allah akan arahkan pada kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu poinnya. Ya. Maka malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Sekarang nikmati hasilnya. Fa ni'ma 'uqbad dar. Silahkan nikmati tempat terindah ini yang belum pernah dijamah dirasakan oleh siapapun. Ya, dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi poin pertama, bila kita ingin membuka kehidupan rumah tangga yang baik sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, suami istri, maka yang pertama, bangun visi kehidupan itu sebagai ibadah. Sebagai anak, rasakan tentang ibadah. Ibadahnya apa? Allah perintahkan dengan menaati orang tua. Kepada ibu bagaimana? Itu diletakkan setelah tauhid loh. Ya, di Quran surah 17 ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, itu tauhid. Wa bil walidaini ihsana. Dan bakti pada orang tua. Jadi bakti pada orang tua diletakkan setelah tauhid. Makanya nilainya tinggi. Anak yang selalu berbakti pada orang tua, ayahnya, ibunya, terutama ibu itu dekati, sayangi, muliakan, berikan apa yang mampu kita berikan. Itu ridha Allah turun. Karena letak itu dekat sekali. Antara tauhidullah, menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertuhan kepadanya, setelah itu diletakkan. Allah perintahkan untuk ibadah. Ibadah pertamanya apa? Setelah bertuhan. Bertuhan itu membuktikannya dengan sholat. Itu ada di Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sudah kita salat, menyembah, bertuhan kepada Allah, diperintahkan kita. Hal pertama yang dilakukan sebagai implementasi salat, mencegah perbuatan keji dan mungkar, dampaknya kepada khalayak luas dari makhluk Allah, orang tuamu dulu. Ya, jangan sampai baik pada orang tua orang lain, baik pada orang lain, pada orang tua sendiri ada masalah. Ya, wabil walidaini ihsana. Ya, bahkan walaupun dalam keadaan sepuh, ya terus hormati, sayangi, muliakan, itu dampaknya ke rumah tangga apa? Luar biasa. Dampaknya kepada pribadi kita bagaimana? Luar biasa. Ya, adik-adik yang sedang belajar, teman-teman misalnya, minta ridha ayah, ibu. Ya, saya melakukan demikian. Minta ridhonya, minta doanya, dan dampaknya luas sekali, besar sekali. Ada ketenangan, kedamaian, ketentraman, keyakinan, ya. Dan masya Allah, ya, babnya ke depannya kesuksesan, kebahagiaan. Itu poinnya. Boleh jadi Allah akan cukupkan. Pokoknya kalau diarahkan ke ibadah, Allah berikan qanaah. Setiap rezeki kita syukuri. Nanti ujung-ujung di akhir puncaknya itu semua kenikmatan datang. Bahkan ada yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, rasa-rasanya dimudahkan oleh Allah. Bahkan ada yang tidak membeli gitu, ya. Itu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, tapi dasarnya dibangun untuk ketakwaan. Itu pun dibangunnya ketakwaan, untuk ibadah lagi. Nah ini poinnya teman-teman sekalian, bagian pertama yang kita pelajari dari fikih kehidupan berumah tangga untuk semua, bukan hanya untuk yang mau menikah. Ini babnya untuk semua. Dan semua kita kan berasal dari madrasah pertama yang di rumah, ya kan? Anaknya, bapaknya, ibunya, suami, istri dan sebagainya. Maka hal pertama, niatkan kehidupan berkeluarga itu untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks ibadah kepadanya. Setelah itu, lihat perannya yang Allah titipkan kepada kita apa. Saya laki-laki, oke, berarti laki-laki sebagai anak pasti itu
Ya karena lahir kan di atasnya ada ayah dan ibu. Setelah itu jadi apa? Ya di suami misalnya kan. Nah, dari suami perannya bagaimana? Jadi ayah perannya bagaimana? Demikian yang perempuan sampai dengan ke atasnya. Dan itu lengkap tuntas babnya sampai contohnya. Sampai contoh Masya Allah di Islam itu. Sampai sejarahnya. Ya, jadi pedomannya di Quran ada, penjelasannya di Sunnah ada, contoh idealnya ada. Ini kehidupan Nabi dari mulai jadi anak sampai ke atas jadi kakek, kemudian dari untuk perempuan istri beliau, makanya disebutnya Ummahatul Mukminin, ibunda kita. Ngambil contoh ke atas. Setelah itu lihat sirahnya seperti apa, lengkap. Coba tunjukkan, setidaknya kepada kami saat ini, di mana ada ajaran yang begitu lengkap dari panduannya, ya, kemudian contohnya, tokohnya bukan fiktif, ada sejarahnya bisa dilacak. Tuh. Jadi kurikulum di Islam itu sangat lengkap. Tinggal bagaimana umat muslim ya, itu bisa mengimplementasikan semua tuntunan itu dalam wujud kehidupan yang nyata yang kita alami saat ini. Ya ini nasihat juga untuk pribadi, untuk kita semua. Sama saja, saya juga demikian. Ya, para ustadz yang lain, para kiai juga sama saja. Dan tidak akan pernah bisa melewati bab-bab ini. Ya, apa dikira misalnya bahkan seorang nabi pun tidak punya persoalan dengan istrinya kan? Ya bahkan kalau tarik ke atas, ya tarik ke atas lagi. Era-eranya misalnya bahkan jauh ke Nabi Nuh alaihissalam. Dan persoalan pertama ketika Nabi Adam diciptakan kan dengan pasangan. Ya, di tempat latihan di surga itu kan dengan pasangan juga. Nah itu pasti akan turun ke bawahnya. Ya, babnya banyak sekali kalau kita teruskan lagi, banyak sekali. Ada suaminya sukses, setan datang lewat suami, mental datang ke istri. Hati-hati. Ya kadang-kadang ya untuk korupsi misalnya yang era-era kekinian dorongannya bukan berarti dari pekerja yang laki-lakinya saja, mungkin masuknya lewat ibunya, lewat istrinya, bisa jadi lewat anak, ngasih hadiahnya ke anak, ya ke suami mental masuknya lewat dapur istri dan sebagainya. Hal-hal demikian tuh. Nah, karena itu pesannya apa? Quran surah ke-66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua anggota keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari ancaman neraka. Jangan sampai di dunia merasakan seakan nikmat, di akhirat terancam. Kan dunia sementara. Ya, kan sudah paham betul itu kita itu meninggal. Sadarilah. Ini kan malam nih waktu Indonesia ya, bagian barat. Coba sebelum tidur renungkan. Kan mau meninggal. Terus setelah itu mau apa? Ah, lalu tarik balik. Apa yang selama ini dilakukan? Yang dikumpul-kumpul itu buat apa sih? Ya kan? Buat apa? Semua capaian yang mau diharapkan itu. Islam tuh elegan sekali. Capaian itu baru punya nilai setelah berwujud amal soleh. Kedudukan tuh. Teman-teman yang di militer bintangnya 1, 2, 3, 4. Ya kan? Bahkan ada yang 5 untuk yang besar. Itu kan? Itu pun terbatas sekali. Baik. 1, 2, 3, 4. Apa yang mau dicapai dengan itu semua? 1, 2, 3, dan 4. Semua bintang itu baru punya nilai di hadapan Allah. Kalau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari kedudukan itu bernilai maslahat. Dan bagi orang Islam, diniatkan ibadah. Apa yang bisa dilakukan dengan kebanggaan? Itu dihisab loh. Dihisab. Beri contoh yang baik, legasi yang baik, kedisiplinan, kesabaran, ketaatan. Lakukan pengabdian karena ibadah kepada Allah. Jaga negara dengan baik. Gitu kan? Tegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, dan seterusnya. Gitu kan? Dan itu ada iman. Sabta Marga di TNI itu kan ada 7 Sabta Marga. Yang ketiga itu apa? Kami Ksatria Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ya, baru tentara yang keempatnya. Pertama kan warga negara dulu tuh. Kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Lalu patriot. Lalu Ksatria yang ketiga tuh. Ya kan? Nah setelah Ksatria itu disebut Ksatria kalau beriman. Nah, jadi kalau sudah punya kedudukan harusnya makin tinggi imannya, bukan makin rendah. Ya kalau dapat bintang nggak sholat, nah, nggak soleh, itu nggak keren namanya, nggak keren. Ya justru semakin tinggi, sabta marganya kan meningkat iman pada Tuhan Yang Maha Esa, makin tinggi, makin kuat sholatnya, makin bagus kebijakannya. Ya kan bagi yang muslim ya, bagi yang muslim, yang lain kan punya konsep sendiri. Ya demikian pejabat juga begitu, makin tinggi jabatan harusnya makin baik. Pendidik juga begitu, jangan salah loh. Ya, ustadz, ulama termasuk juga itu kan sudah paham betul, nggak diamalkan dicela oleh Allah ya, seperti orang yang tidak menggunakan akalnya. Afala ta'qilun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu ngerti Al-Qur'an, ngerti hadis, itu kan pandai menasihati orang, bahkan perintahkan orang, kamu sendiri nggak kerjakan, itu kan? Nah, apa kamu nggak berakal kata Allah? Ya. Nah, tapi kalau kita tarik ke atasnya, pendidik yang umumnya, ingat undang-undang kita di Sisdiknas itu, ya, nomor 20 tahun 2003, bahkan dari mulai menimbang tuh poin yang B itu. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Tuh. Jadi harusnya apa? Harusnya semakin orang pintar, dia semakin beriman, semakin bertakwa, dan semakin berakhlak. Ya. Jadi kalau jadi dosen makin pintar itu, makin meningkat imannya, makin baik perilakunya. Dia mengajarkan pada muridnya bukan hanya dengan ilmunya, tapi praktek akhlaknya, kemuliaan, kebaikan. Ya. Hati-hati kalau ada dosen ngajarin ke muridnya untuk setoran tertentu, bahkan mohon maaf hal-hal yang sangat memalukan sekali. Ya, muridnya diberikan syarat kalau mau berkencan atau berhubungan yang terlarang dan sebagainya, atau dipraktekkan di tempat lain. Nauzubillah min dzalik, ya. Atau terjebak korupsi. Itu bukan akhlak mulia. Ya, diukur keilmuan itu bahkan dengan undang-undang kita, dengan keimanan, ketakwaan tuh, dan akhlak mulia. Kalau itu jadi ukuran yang benar kita praktekkan dalam kehidupan, Allahu Akbar, makmur negeri ini. Makmur. Ya, pejabatnya, kemudian juga pengusahanya. Ya, pengusaha itu penting. Ya, karena stabilitas ekonomi itu kan bagian dari ya sesuatu yang menjadikan satu negara itu bisa tegak, bisa baik kondisinya. Itu spirit di surat Al-Quraisy. Ya.
Di ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Itu sisi spiritual. Kalau ulamanya ada, jaga ulama yang baik-baik, yang benar ya, ulama yang benar, yang baik, yang saleh, yang jadi paku negara itu. Nah, itu diperlukan. Ya, kalau ada yang seperti itu dijaga. Karena nanti di saat kesulitan, kerumitan tertentu, ini yang paling berpengaruh. Ya, ada perbedaan pertikaian macam-macam. Ulama bicara tenang lagi, mundur semua. Itu stabilitas. Ya, allazi at'amahu min ju', jaga jangan sampai masyarakat lapar. Itu stabilitas ekonomi. Kalau lapar bergerak, gelisah, apa saja bisa muncul. Banyak kasus terjadi bukan karena persoalan doktrin-doktrin agama, tapi lebih karena persoalan ekonomi, kelaparan. Terorisme itu kan dasarnya kelaparan. Ya, kalau sudah lapar cari sesuatu dimanfaatkan orang. Orang punya kepentingan banyak hal bisa dibuat. Ya, tidak ada sumber dari agama. Pada asalnya adalah untuk mendapatkan aspek materi. Silakan dicek. Pada akhirnya tawaran materi. Silakan diruntut. Ya, wa amanahum min khauf. Ya, dan dia merasakan ketenangan, keamanan, ketenangan ya termasuk di bidang politik. Ya, maka kalau kita satukan semuanya ini jadi Ipolexos Burhankam kan? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Ya, itu kan standar sekali itu. Ya, gatra bernegara itu. Itu ada ayat itu. Oke, kalau kita ngajinya benar itu, ya kita bisa praktekkan, ya itu insya Allah akan stabil, akan baik, akan damai, akan makmur, dan semua saling menghormati. Dan pendidikan awalnya, madrasah pertamanya, keluarga. Maka bangun ketakwaan di keluarga, bangun akhlak mulia, maka dibawa ke pendidikan, berhasil di ranah pendidikan secara formal. Dibawa ke karir, berhasil. Dan contoh terbaiknya orang tua kita dulu. Dulu berakhlaknya dipraktekkan. Ya, tidak menjadi teori sehingga karakternya muncul. Sekarang kita belajar pendidikan karakter tapi akhlaknya nggak muncul. Apa problemnya? Iman pertama, ya kan? Nah, takwanya nggak dipraktekkan. Takwa itu bukan hanya di masjid, ya, bukan hanya di tempat ibadah, tidak. Takwa itu di kantor, ya, takwa itu di jalan, takwa dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan praktek pertamanya di keluarga. Ya, saya harus utarakan barangkali dengan pendekatan yang lebih luas. Untuk apa? Supaya kita mengerti bahwa dengan perang di rumah tangga itu perangnya dahsyat. Jangan main-main, nah itu ibadah dan dihisab dan mengantarkan kita sampai kehidupan abadi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maaf ya teman-teman sekalian ya. Ini panjang sedikit ulasannya walaupun kita baru bahas satu kata tuh, ya, ayat aja. Dikaitkan dengan sakinah. Apa kaitan ayat dengan sakinah? Nanti kaitan ayat dengan mawaddah tadi sedikit sudah. Ya, nanti kaitan ayat dengan rahmat dan bab-bab yang lainnya yang mungkin kita bisa pelajari bersama bahkan terkurikulumkan. Biasanya kalau di Mira insya Allah ada kurikulumnya, ya. Karena itu izin menyampaikan informasi teman-teman sekalian. Insya Allah saya tidak bosan untuk mengingatkan. Tadinya mau dimulai sebetulnya pagi ini ke siang, cuma karena ada agenda yang tidak bisa dihindari, maka dari itu mungkin kita reschedule kembali. Insya Allah sudah akan ada kajian-kajian teman-teman yang sifatnya kelas-kelas khusus, ya sesuai dengan spesialisasi yang teman-teman daftarkan di Mira. Karena itu saya sarankan data sekarang dilengkapi dulu, ya lengkapi semuanya dengan profesinya. Nanti insya Allah setelah momen sehari bersama Al-Quran. Ya, jadi kita kumpul dulu semua, teman-teman semua Mira khususnya datang, dan umumnya untuk terbuka, ini semua undangan terbuka yang mencintai Al-Quran, yang ingin belajar dari kurikulum Quran. Insya Allah saya sampaikan, catat tanggalnya ya, tanggal 28 Mei, hari Ahad. Saya ulang, 28 Mei, hari Ahad. Bertempat di Masjid Al-Azhar Jaka Permai di Bekasi. Ya, saya ulangi, Masjid Al-Azhar Jaka Permai di Bekasi. Yang di Bekasi ya, dan Jaka Permai. Bukan yang di Sumarekon, ada juga masjid di situ, tapi yang di Jaka Permai, di pinggir jalan tuh yang kubahnya biru atasnya. Ya, tanggal 28 Mei. Jamnya dari pagi, dari jam 8 sampai menjelang zuhur. Insya Allah ada momen yang sangat penting sekali, sehari bersama Al-Quran, yang biasa kita selenggarakan di Istiqlal, kan? Kemudian juga pernah di Islamic Center Jakarta, ya. Nah ini kita bawa ke Al-Azhar dulu supaya agak lebih fokus. Ya, di situ teman-teman akan melihat ahli Quran dari anak-anak kecil, kemudian dari tokoh dari luar, ya. Dan juga nanti dari teman-teman kita yang menghatamkan Al-Quran hitungan hari, 25 hari, 23 hari. Nanti tipsnya, caranya bagaimana, termasuk ada informasi tentang kurikulum dan beasiswa. Ya, tolong catat tanggalnya dari sekarang karena masih ada sepekan lebih ya, 8 hari ke depan dioptimalkan silakan. Yaitu untuk tanggal 28. Yang kedua insya Allah hari Senin saya akan mintakan staf untuk dibuka kembali yang paket Mira, barangkali teman-teman yang ada yang akan mendaftar. Jadi difasilitasi kembali nanti sesuai dengan paket yang ada, di situ kuota yang dibuka ya untuk teman-teman semuanya. Lalu untuk pelajaran Miranya setelah itu di bulan depan kita akan coba dulu ambil tempat-tempat spesifik. Nanti kita tentukan tempatnya. Kalaupun tidak di masjid, misalnya tempat khusus yang bisa nyaman dan tidak berbayar. Ya, insya Allah kami yang akan sewakan misalnya khusus nanti akan disiapkan jadwal-jadwal sesuai dengan kuota. Misalnya profesi A kuotanya sekian, silahkan tanggal sekian, sekian, tanggal sekian, sekian. Jadi teman-teman diinfokan jauh sebelumnya untuk menyiapkan waktunya. Ya. Nah, insya Allah kalau pesantren sudah selesai, ya nanti kita akan adakan di sana dulu sebelum santri-santri yang lain masuk supaya bisa merasakan hasil wakafnya bagaimana. Ya, insya Allah kita kemarin rapat ingin di speed up sehingga September ini bisa selesai. Ya, September bisa selesai. Kecuali masjid itu karena kita jadikan
fokus yang terbaik, karena ini Baitullah, rumah Allah dalam bentuk masjid, kami ingin jadikan lebih baik dibanding bangunan lain sebagai tanda ketakwaan, ketaatan, dan kenyamanan untuk ibadah. Masjid ini mungkin periodenya untuk dalam ya, interior dan sebagainya itu bisa sampai ke November atau Desember, tapi yang lain bisa kita gunakan mudah-mudahan ke September ini insya Allah ya. Masih ada peluang teman-teman untuk berwakaf, untuk menyempurnakan ini ya. Saya sering ingatkan ya, di rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, insya Allah sekarang sudah normal ya, insya Allah ya, saling mensupport lah. Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111, 3 kali satunya 4444, 4 kali 4-nya 142 ya, 11144444142 di Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Dan ingat, semua wakaf ya, dari tanah setiap jengkalnya sampai semua bangunannya wakaf. Jadi saya cuma mengelola ya, saya pun beli lahan itu untuk buat kuburan pun tidak di lahan wakaf ya, supaya menghargai semua apa yang telah teman-teman wakafkan. Saya beli terpisah untuk ke depan kubur dan sebagainya, itu supaya semua lahan itu diamanahkan sesuai dengan fungsinya dengan baik, dan semoga kita semua mendapatkan penilaian terbaik si Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keikhlasan yang bisa kita lakukan dan saling mendoakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan jadi aset yang baik untuk melahirkan ulama di sana ya. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, jadwal-jadwal ta'lim insya Allah kita akan update untuk disesuaikan, dan tentunya mohon berkenan. Saya mengetahui, memahami bahwa ada banyak permintaan-permintaan yang sudah sampai kepada kami, tapi mohon juga bisa dimaklumi bahwa setahun itu waktunya sangat terbatas. Tidak mungkin setiap hari juga ta'lim, ada waktu-waktu yang disediakan, dan itu kadang tidak berimbang dengan permintaan sehingga harus diatur sedapat mungkin, sebaik mungkin. Jadi kalaupun belum terpenuhi bukan berarti tidak datang ya, namun lebih untuk mengatur bagaimana berkesesuaian dengan jadwal yang telah ada, dan mudah-mudahan semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, saya ingin ingatkan juga, saya mulai temukan lagi ya beberapa ada campaign-campaign yang bersifat materialistik ya, komersial, sifatnya komersial. Baik saya temukan di YouTube juga, di IG juga, dengan akun-akun yang mengatasnamakan kami yang bukan dari official ya. Nah, saya ingin ingatkan jangan sampai mencari harta dengan cara yang tidak baik. Ya, saya lihat di YouTube itu kemarin ada gambar saya, kemudian ada suara juga direkam, ada speaker aktif ya. Ya, teman-teman tuh yang punya merek Akrom tuh ya, merek Akrom saya lihat sendiri, bahkan saya capture sendiri tuh. Ya, ada gambar saya, kemudian video, dan saya tidak pernah punya jualan seperti itu, saya tidak berjualan demikian, dan saya nggak pernah jualan Al-Quran. Ingat tuh, saya tidak meniagakan Al-Quran. Ya, ingat, kami cetak mushaf, kami bagikan. Paket hafalan itu gratis, wakaf ya. Baik ya, kemudian juga hal-hal yang lainnya, kalaupun teman-teman berwakaf kita kembalikan, dan itu hanya untuk ganti cetak kita keluarkan ya. Tapi kayak mushaf, kayak apapun, kayak Quran, kita tidak berniaga dengan itu, dan nggak pernah saya mengambil keuntungan sedikit pun, tidak ada ya, karena bukan tugas saya untuk seperti itu. Jadi mohon cari pekerjaan yang berkah lah ya, jangan sampai gunakan Al-Quran dengan cara-cara yang tidak baik, juga dengan yang lainnya ya. Akan lebih baik kalau disampaikan, diutarakan, sehingga tidak memberikan kesan bahwa itu dari kita dan sebagainya, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik ya. Itu saya mohon izin untuk menjaga saja ya, agar supaya semua kegiatannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.